Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program acara Kita Saling Menyapa, program GKJ Dagepan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini saya berada di tengah hutan. Ada hal yang menarik di sini. Di tengah hutan ini tentu banyak pepohonan, banyak marga satwa yang bebas, kemudian udara yang sejuk, segar, dan seterusnya, hal-hal yang menarik. Kemudian ada juga hal yang mungkin juga tidak mengenakan Bapak Ibu, yaitu kalau di dalam perjalanannya kita lengah, kita lalai di dalam berjalan di tengah hutan, kita bisa salah arah kemudian tersesat. Nah, bukan itu saja, ketika kita tersesat tentu juga banyak hal yang mengancam kita. Ada bahaya, ada mungkin maut yang siap menerkam kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pada pagi ini saya akan mengambil tema tersesat. Nah, pernahkah Bapak Ibu tersesat di tengah hutan? Ataulah minimal kita salah arah ketika kita mencari alamat sesuatu tempat yang kita tuju dan tidak ketemu dan kita tersesat. Kita bingung kan, kita khawatir kan, kita ambiar gitu ya, kayak lagu nih Didi Kempot ya. Wis kepacut ambiar, uripku kesasar, seneng karo kowe, salah nggonku milih dalan. Iya, salah milih dalan tadi, ambiar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, begitu juga hidup kita di belantara dunia kehidupan ini, kita juga seolah dihadapkan berada di tengah hutan yang sangat kompleks, majemuk, banyak macamnya, dan dihadapkan pada jalan yang banyak. Nah, seolah-olah jalan kita lalui ini benar, tetapi pada suatu ketika ternyata yang kita sadar bahwa jalan ini ternyata salah. Kenapa salah? Karena mungkin kita baru sadar ternyata tempat yang kita tuju kok tidak kunjung sampai. Kemudian yang kedua, mungkin kita menemui hal-hal yang asing, hal-hal yang aneh, jadi kita bingung, kita sadar oh kita salah. Kemudian juga mungkin kita ditegur oleh seseorang, orang lain yang mengatakan bahwa kita salah arah. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin kita mengganti haluan. Ketika mengganti haluan, apakah itu menjamin itu akan menuju jalan benar? Juga belum tentu. Kalau kita lanjutkan jalan kita yang tadi, semakin kita terperosok masuk ke dalam hal-hal yang lebih mengerikan, atau mungkin kita butuh pedoman arah. Belum tentu juga kita memahami pedoman itu, dan kita juga tentu semakin bingung dan semakin tersesat. Bapak Ibu Saudara, seperti di kehidupan rohani Kristen kita juga butuh pedoman dari Allah, dan Allah sudah memberikan pedoman pada kita, yaitu Alkitab. Dan di Alkitab dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang terkasih,
Kalau kita sudah yakin ada satu jalan keselamatan, pertanyaannya yang kadang menggelitik kita, bisakah kita tersesat? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Rasul Paulus dikatakan bahwa kita bisa tersesat dalam iman. Dan kita juga ketika tersesat juga ditegur oleh Rasul Paulus di dalam kitab di dalam Korintus. Kita siap ditegur ketika kita tidak setia kepada iman kita kepada Kristus. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang hidup di belantara dunia seperti ini tanpa dibekali sesuatu. Yakin bahwa Tuhan itu sudah membekali kita dengan peta dan kompas. Peta ini dalam artian bahwa Tuhan memberi kita Alkitab, di mana Alkitab itu sudah lengkap berisi tentang hal-hal yang menunjukkan kemana arah kita dan bagaimana kita harus melangkah. Dan di dalam Alkitab ini diilhami dari tulisan Allah bahwa ada ya ajaran pada kita, ada hal yang menyadarkan kesalahan kita, kemudian ada hal-hal yang bisa mengingatkan kita tentang kebenaran. Semua itu lengkap di dalam Alkitab, dan yakin bahwa itulah peta arah yang tidak menyesatkan di kehidupan dunia ini. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan memberi kita yang namanya kompas, peta dan kompas. Dan kompas itu yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, di mana Roh Kudus itulah yang membimbing kita, mengarahkan kita, kadang membisikkan hal yang baik bagi kita, kadang juga menegur pada kita. Tapi itulah Roh Kudus yang selalu menjaga kita setiap hari sebagai kita orang yang percaya. Tetapi ketika kita abai, tidak menurut firman Tuhan yang di dalam Alkitab, kemudian kita juga melalaikan dan mengabaikan sapaan Roh Kudus, ya, siap-siap saja kita tersesat dan kita tidak akan menemui jalan keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam nama Kristus. Bapak Ibu Saudara, di kehidupan belantara dunia yang sangat berat ini, kita kadang disibukkan dengan keraguan, rasa takut, bimbang dan khawatir, ketidakpastian. Dan disinilah peta dan kompas dari Tuhan selalu siap untuk menjaga kita agar kita tidak perlu lagi takut dan khawatir dan menghadapi belantara dunia ini. Dan saudara, jalan yang lurus itu belum tentu juga jalan yang benar, tetapi firman Tuhan itulah. Dan kadangkala kita juga ingin dengan cara jalan kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, pengalaman yang hebat kita sendiri, ilmu yang tinggi dari kita sendiri, ego kita. Karena kadang kita juga merasa bahwa jalan Tuhan itu abstrak. Kadang jalan Tuhan itu dianggap sulit untuk dimengerti. Tapi yakinlah, jalan Tuhan itulah yang terbaik. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita belajar untuk taat di
dalam firman Tuhan, setia pada firman Tuhan yang sudah diutarakan dalam Alkitab. Kemudian kita juga tidak berkeras hati untuk menerima sapaan Roh Kudus, teguran dan bisikan yang lembut dari Roh Kudus, dan itulah yang akan menjaga kita menuju arah keselamatan yang sudah terus terjadi. Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Tuhan selalu menjaga kita dengan berkat dan lepas agar kita selamat sampai tujuan. Amin. Tuhan